Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, perbandingan langit yang 7 dan bumi yang 7 dengan ayat kursi itu bagaikan lingkaran yang diletakkan di padang luas. Bumi dan langit ibarat lingkaran kecil, dan ayat kursi adalah padang luas membentang yang tidak berujung. Perbandingan langit yang 7 digabung dengan bumi yang 7 dan kursi di satu sisi dengan arsullah arsy di sisi lain bagaikan lingkaran di tengah padang luas. Keutamaan arsy dengan kursi seperti keutamaan padang luas dengan lingkaran kecil." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Kali ini Santri RJ akan membahas tentang keagungan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, perbandingan langit yang 7 dan bumi yang 7 dengan ayat kursi itu bagaikan lingkaran yang diletakkan di padang luas. Bumi dan langit ibarat lingkaran kecil, dan ayat kursi adalah padang luas membentang yang tidak berujung. Perbandingan langit yang 7 digabung dengan bumi yang 7 dan kursi di satu sisi dengan arsullah arsy di sisi lain bagaikan lingkaran di tengah padang luas. Keutamaan arsy dengan kursi seperti keutamaan padang luas dengan lingkaran kecil." Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Kursi Allah adalah berlian dan pena Allah juga berlian. Panjang pena sama dengan perjalanan 70 tahun dan panjang kursi tidak diketahui kecuali orang-orang yang berilmu." Ikrimah berkata, "Matahari merupakan satu bagian dari 70 cahaya kursi, sedangkan kursi merupakan satu bagian dari 70 cahaya arsy." Bilangan dalam ayat kursi. Setiap bilangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nilai keberkahan yang luar biasa. Bilangan-bilangan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai keterangan sungguh sangat banyak, dan semua itu terkait dengan rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengikutinya, maka rahasia itu dengan seizinnya akan terbuka. Al-Quran terdiri dari 144 surat, 6.236 ayat, 77.437 kata, dan 340.740 huruf. Dengan surat yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Jumlah para rasul 313 orang, jumlah para nabi 120.000 orang, jumlah pasukan perang Badar 313 orang. Begitu juga dengan ayat kursi yang terdiri dari 9 anak kalimat sempurna, 50 kata, dan 187 huruf. Disunahkan membacanya di waktu pagi, petang, sebelum tidur, dan saat mendoakan orang sakit. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah bahwa Abu Hurairah setiap hari membaca tasbih sebanyak 12.000 kali. Berapa kalikah sebaiknya membaca ayat kursi?
Amaliyah ayat kursi memiliki bilangan khusus yaitu 3, 7, 9, 11, 41, sampai 70.000 kali. Jumhur ulama banyak yang menyarankan untuk mengamalkannya sebanyak 1000 kali setiap siang dan malam. Tidak ada orang yang mengetahui sebuah rahasia sebelum mengalami dahsyatnya ayat kursi. Ayat kursi diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Hanifah bahwa sesudah ayat kursi turun, seluruh berhala di dunia berjatuhan. Seluruh malaikat bersujud, seluruh penguasa menjatuhkan wajahnya ke bumi. Mahkota yang tersungging di kepala para pembesar berjatuhan. Setan berlarian kebingungan bertabrakan, takut dan kepanasan. Kemudian para setan melapor kepada iblis memberitahu keadaan dunia yang menggemparkan. Saat iblis memerintahkan para setan untuk mencari tahu apa penyebabnya, maka para setan berdatangan ke Madinah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal. Mereka mendapat cerita bahwa ayat kursi telah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala di Madinah dan itulah penyebab utamanya huru-hara tersebut. Nama-nama ayat kursi dan makna keagungannya. Ayat kursi, ayat kekuasaan. Dinamakan ayat kursi karena di dalamnya ada kursi. Allah menciptakan kursi yang dikelilingi oleh 7 langit dan 7 bumi. Kursi bagaikan sebuah lingkaran yang ada di tengah-tengahnya padang luas. Di kirinya ada 10.000 kursi dan di kanannya juga ada 10.000. Di atas setiap kursi ada malaikat yang duduk membaca ayat kursi dan mencatat pahala orang-orang yang membaca ayat kursi. Allah juga memerintahkan pena untuk mencatat ayat kursi dan pahalanya. Barang siapa yang melanggengkan membaca ayat kursi, Allah berikan pahala sebesar ayat kursi pada hari kiamat. Al-Azimah, ayat paling agung. Disebutkan dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hai Abu Munzir, ayat azimah apa yang kamu hafal? Dia menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa ayat azimah adalah Allahu la Dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengulanginya sebanyak 3 kali lalu menepuk dada Abu Munzir. Ar-Rabi bin Abdullah Al-Kalai berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ayat mana yang paling agung dalam Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayat kursi. Orang itu bertanya lagi, ayat apa yang paling menyenangkan bagi Rasul dan umatnya? Rasul menjawab, akhir surat Al-Baqarah dan ayat kursi karena keduanya adalah gudang rahmat yang ada di bawah kebaikan di dunia dan akhirat kecuali tergandung di dalamnya. Syekh Ali Al-Buni berkata, orang yang membaca ayat kursi akan ditaati oleh makhluk yang ada di sekitarnya. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang membahayakan dirinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan sepanjang tahun. Seorang pemimpin yang melanggengkan membaca ayat kursi, dia akan ditaati pengikutnya. Ayat Sayyidah, ayat penghulu Al-Quran. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu pasti ada yang lebih unggul dan lebih tinggi. Sesungguhnya yang lebih unggul dan lebih tinggi dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan di dalam surat Al-Baqarah yang ada ayat yaitu penghulu ayat-ayat Al-Quran, dialah ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada sahabat Ali bin Abi Thalib, hai Ali, penghulu manusia adalah Adam, penghulu orang Arab adalah Muhammad, penghulu orang Persia adalah Salman, penghulu orang Rum adalah Suhaib, penghulu orang Habsah adalah Bilal, penghulu gunung adalah Tursina, penghulu pohon adalah Bidara, penghulu bulan adalah Muharram, penghulu hari adalah Jumat, penghulu ucapan adalah Al-Quran, penghulu Al-Quran adalah ayat kursi. Di dalam ayat kursi ada 50 kata dan setiap kata ada 50 keberkahan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hal ini Ad-Dailami mengatakan, barang siapa yang melanggengkan membaca ayat kursi, maka orang itu akan memperoleh kemuliaan. Jadilah ia sebagai penghulu di antara umat manusia, maka bacalah dengan langgang sesuai dengan bilangan kalimat atau hurufnya setiap hari. Insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dalam dirinya. Ayat fadilah, ayat paling utama. Ayat kursi disebut ayat fadilah karena memiliki keutamaan yang lebih dari ayat-ayat lainnya. Keutamaan tidak hanya pada redaksinya yang mengagumkan dan kandungan yang menjadi asas kebijaksanaan Allah, tetapi juga orang yang membacanya. Dari Rabi'ah bin Harits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya,
Wahai Rasul, surat Al-Quran mana yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, surat yang di dalamnya disebut Al-Baqarah. Beliau ditanya lagi, ayat mana dari surat Al-Baqarah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayat kursi dan akhir Al-Baqarah yang diturunkan langsung dari bawah arsy. Ayat Syarifah, ayat paling mulia. Syarifah artinya mulia dan berkedudukan tinggi. Ayat kursi dikeluarkan dari arsy dan diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai pengawalan 70.000 malaikat. Tidak seorang pun membaca ayat kursi kecuali malaikat datang dan mendengarkan dan berdiri menghormat padanya. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ayat Al-Quran mana yang paling mulia? Rasulullah menjawab, ayat kursi, langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi bagaikan mangkok yang diletakkan di padang tanah yang luas, di mana mangkoknya adalah langit dan bumi. Sedangkan padang tanahnya adalah ayat kursi. Seandainya langit dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya dikumpulkan dan diletakkan dalam satu sisi neraca dan di sisi lain adalah ayat kursi, tentu masih berat timbangan ayat kursi. Syekh Muhammad bin Asmuni dalam tafsir ayat kursi mengatakan, zikir mukjizatnya akan hadir sesuai dengan inti dan makna kata yang dizikirkan. Ilmu mukjizatnya akan hadir setelah diamalkan. Bila zikir yang dibaca adalah zikir mulia dan ilmu yang diamalkan adalah ilmu mulia, yaitu ayat kursi, maka Allah akan memberikan penghasilan yang berlimpah. Barang siapa mengistiqomahkan ayat kursi, maka dia akan dimuliakan, dihormati dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Di sisi Allah tidak diragukan lagi mendapat tempat yang sangat terhormat. Ayat Zarwah, ayat paling puncak. Zarwah artinya puncak, yaitu ujung tertinggi dan sesudahnya tidak ada lagi. Ayat kursi disebut ayat paling puncak karena tidak ada lagi ayat yang lebih tinggi darinya. Ma'qal bin Yasar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Baqarah adalah puncaknya Al-Quran dan puncaknya Al-Baqarah adalah ayat kursi. Dalam setiap ayat, turun bersamanya 70.000 malaikat dan ayat kursi dikeluarkan dari gudang kekayaan Allah yang ada di bawah arsy lalu digabung dengan surat Al-Baqarah.